Hai students, kita ketemu lagi dalam perkuliahan basis data yang kedua. Masih pada chapter ketiga mengenai view dan store prosedur. Kali ini kita akan khusus membahas part yang kedua, yaitu mengenai store prosedur. Langsung saja kita lihat. Kita akan membahas beberapa hal yang ingin kita capai dalam pembahasan kali ini. Kita pahami dulu konsep store prosedur, keuntungan dan kelemahan store prosedur, perbedaan antara store prosedur dan store function. Kemudian kita lihat bentuk umum store prosedur dan store function, contoh dan cara panggilnya. Dan yang terakhir kita akan menghapus store prosedur dan store function. Nah, ini dia. Apa itu store prosedur? Nah, store prosedur atau prosedur tersimpan adalah suatu modul yang berisi pernyataan SQL yang ditujukan untuk melaksanakan tugas tertentu dan letaknya ada pada server. Jadi modul yang berisi kumpulan pernyataan SQL untuk melaksanakan tugas tertentu letaknya ada pada server. Nah, modul ini biasa dipanggil oleh klien, sedangkan untuk eksekusinya dilakukan di server. Apa keuntungan penggunaan store prosedur? Nah, yang pertama, store prosedur itu akan meningkatkan kinerja karena dia mengurangi pengiriman kode-kode program dari klien ke server. Mengingat modul store prosedurnya atau prosedurnya itu ada pada server. Nah, yang kedua, meningkatkan keamanan karena pengaksesan data tertentu itu ditangani dalam server, tidak melalui pengaksesan secara langsung oleh klien. Jadi dari sisi security-nya lebih baik kalau kita menggunakan store prosedur. Nah, yang ketiga, store prosedur itu mampu untuk meningkatkan integritas data, khususnya konsistensi data. Karena apa? Karena saat sejumlah aplikasi memanggil prosedur tersimpan yang sama, maka sudah pasti konsistensi datanya itu akan terjaga. Nah, selain keuntungan yang sudah kita bahas tadi, store prosedur juga punya kelemahan. Kelemahannya karena server akan melaksanakan banyak store prosedur yang akan menjalankan store prosedur yang tersimpan di servernya, maka dia akan terbebani. Dia akan terbebani lebih banyak karena proses yang harus ditangani olehnya, gitu ya. Jadi itu kelemahan store prosedur. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, apa perbedaan antara store prosedur dan store function. Nah, untuk store prosedur atau prosedur tersimpan itu tidak menghasilkan nilai ketika dipanggil. Kemudian store prosedur itu dipanggil menggunakan pernyataan call diikuti dengan nama store prosedurnya. Sedangkan untuk fungsi tersimpan itu dia akan menghasilkan nilai ketika dipanggil. Nah, bedanya untuk yang fungsi tersimpan itu dipanggil menggunakan pernyataan select diikuti dengan nama store function-nya. Nah, nilai yang dihasilkan oleh fungsi tersimpan disebut sebagai return value atau nilai balik. Nah, baik store prosedur maupun store function itu sering disebut sebagai routine ya, yang ada dalam basis data. Nah, ini adalah bentuk umum suatu store prosedur. Yang pertama dimulai dengan pernyataan create diikuti dengan nama create prosedur diikuti dengan nama prosedurnya dalam kurung parameter yang kita deklarasi, kemudian bagian kode dari store prosedurnya. Langsung saja ya kita lihat contoh dari store prosedur. Misalnya kita gunakan basis datanya adalah pegawai seperti yang kemarin, kemudian kita ganti dulu delimiternya. Di sini kita gunakan delimiternya double slash. Kemudian diikuti dengan create prosedur, nama prosedurnya. Di sini nama prosedurnya adalah JAMPEK, kemudian parameternya kebetulan kosong, jadi gua tutup kurung saja. Begin diikuti dengan isi dari store prosedurnya. Di sini select count bintang S tanda petik ya, jumlah pegawai from info print, N double slash delimiter. Ya, kita langsung coba saja ya. Kita cek dulu server kita. Sudah jalan, kita langsung ke command prompt.
Sekarang kita sudah ada pada basis data pegawai. Nah, kita ganti dulu delimiternya supaya bisa bedakan antara akhir pernyataan dalam store prosedur dan akhir pernyataan dalam SQL. Ya, parameternya kosong. Kemudian select count bintang as jumlah pegawai. Ya, kalau count fungsi agregat jangan spasi ya. Lupa titik koma ya, titik koma dulu, dan bagian dari store prosedur kembalikan delimiternya. Ya, kita sudah berhasil membuat suatu store prosedur dengan nama JAMPACK. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa untuk memanggil store prosedurnya kita menggunakan pernyataan call ya. Call diikuti dengan nama store prosedurnya. Nanti dulu ya, kita lihat dulu supaya ikut urutannya ya. Ya, oh benar, call JAMPACK ya. Ya, jadi jumlah pegawai yang ada pada tabel InfoPrep itu ada 11. Ya, sekarang kita akan mencoba menciptakan fungsi tersimpan atau store function. Bentuk umumnya adalah dimulai dengan pernyataan create function diikuti dengan nama function. Karena tadi bahwa function itu memiliki nilai kembalian, maka returns type-nya kemudian diikuti dengan bagian kode. Nah, inilah contoh store function sederhana. Ingat, kita selalu mulai dengan mengganti delimiternya. Kita gunakan double slash, kemudian create function gema. Kita pengen melakukan pengulangan ya. Kita ciptakan satu variabel baru kata, karakternya itu 10. Berapa kali mau digemakan, diulang, jumlah itu integer, kembaliannya itu kita set 250, begin, return, repeat, kata tadi, variabel tadi kita ulang misalnya 5 kali, and double slash sebagai akhir dari functionnya, kemudian kita kembalikan delimiter. Ya, kita langsung coba uji saja. Ingat, jangan lupa mengganti delimiternya. Kita pakai double slash, kemudian create function. Kita pengen membuat gema, pengulangan ya. Gema variabel baru, katakan nama kata, char hanya 10, dan berapa kali mau diulang ya. Oke, kembaliannya returns ya, ada juga char, tipenya 250 misalnya ya. Oke, langsung bagian functionnya begin, return, repeat, mau di berapa kali nih ya. Variabelnya kata 5. Oke, and oke, akhir dari function kita kembalikan delimiternya ya. Kita berhasil membuat function, yaitu bernama function gema. Ya, sekarang kita lihat bagaimana memanggil store function. Ingat, function di kalau store prosedur pakai pernyataan call, maka function menggunakan pernyataan select diikuti dengan nama functionnya. Tadi kan nama functionnya adalah, store functionnya adalah gema gitu ya. Select gema misalnya informatics gitu ya, jumlahnya berapa kali, misalnya 2. Oke,
Dia akan melakukan pengulangan kata informatics gitu ya. Ya, seperti itu, sangat sederhana untuk store prosedur dan function. Nah, bagaimana kita mengetahui ada store prosedur apa saja yang ada di server kita dan function apa saja yang ada di server kita? Kita gunakan pernyataan show prosedur status dan show function status. Kalau kita pengen melihat isi dari store prosedurnya, show create prosedur, nama store prosedurnya. Sangat gampang. Oke, kita coba ya. Show prosedur status, maka akan terlihat ada prosedur jampak pada database pegawai. Ada juga database abal-abal, ada jampek 5. Database test ada store prosedur pemindah bukuan. Begitu juga dengan function. Pakai panah ke atas ya supaya gampang editnya. Store prosedur. So function status. Ya, maka akan muncul nama function yang sudah kita buat. Kalau kita pengen melihat isi dari store prosedur tadi, kita gunakan show create, kemudian diikuti dengan show create prosedur, diikuti dengan nama prosedurnya. Jadi show create misalnya jampek, show create prosedur ya, jampek. Oke, maka akan terlihat isi dari statement pembuatan store prosedurnya. Ya. Dan yang terakhir adalah kita menghapus store prosedur maupun store function. Masing-masing menggunakan pernyataan drop. Kalau prosedur, store prosedur, berarti drop prosedur, nama store prosedur. Kalau store function, drop function diikuti dengan nama function. Kita coba drop prosedur, jadi jampek ya. Oke, maka hilang. Kita lihat lagi show prosedur status. Kita tadi masih di base data pegawai. Nah, di database pegawai tadi sudah hilang. Tadi kan ada, gitu ya. Kalau kita menghapus function, drop function gema, gitu ya. Oke, show function status. Oke, hilang ya yang di database pegawai. Functionnya sudah tidak ada lagi, store functionnya tidak ada lagi. Pernyataan lengkapnya biasanya drop function if exist diikuti dengan nama functionnya. Ya, sangat sederhana. That's all untuk part kedua chapter yang ketiga mengenai view dan store prosedur. Nanti kita akan latihan di video terpisah mengenai view maupun store prosedurnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.